Asal mula selat nasi. Alkisah, di daerah Natuna, Kepulauan Riau terdapat sebuah pulau bernama Pulau Subi yang dikuasai oleh seorang datuk kaya. Ia mempunyai seorang istri bernama Cik Wan dan seorang putri yang cantik dan rupawan bernama Nelam Sari. Ia seorang gadis yang rajin, berbudi pekerti luhur, dan tidak angkuh. Setiap hari ia duduk menekat, menyulam, dan merenda benang sutra. Ia juga pandai memasak dan membuat kue mue. Dalam pergaulan sehari-hari, ia juga tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin untuk dijadikan sebagai teman. Tak heran jika orang-orang di sekitarnya sangat kagum dan memuji perangainya. Kapan dan dimanapun orang berkumpul, pasti mereka membicarakan dirinya. Cerita kecantikan dan keelokan perangai Nelam Sari pun akhirnya terdengar sampai ke telinga Permaisuri Raja Palembang. Mendengar cerita itu, Permaisuri bercita-cita ingin menjadikan Nelam Sari sebagai menantunya. Demang Aji, anakku, ibunda ingin bercita-cita menjadikan Nelam Sari sebagai menantu. Selesai menuntut ilmu ke sana kemari, ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah. Ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tebung, ke negeri Hailam belajar kontao, ke Patani negeri Siam selesai mengaji. Menikah saja yang belum. Maafkan Nanda Bunda, Nanda tidak benar-benar mengerti maksud Bunda. Baiklah Bunda, sekarang Nanda dapat mengerti maksud dan keinginan Bunda. Jika itu sudah menjadi keinginan Bunda, Nanda bersedia untuk menikah dengan putri Nelam Sari. Sang bunda yang sangat senang mendengar pernyataan putranya pun segera menyampaikan kabar gembira itu kepada sang raja, dan sang raja pun setuju. Seluruh keluarga istana sibuk mempersiapkan hantaran dan hadiah-hadiah. Sang raja kemudian menunjuk beberapa orang cerdik pandai untuk menyampaikan lamaran dan beberapa orang nahkoda berpengalaman untuk menahkodai kapal menuju Pulau Subi. Sesampainya di Pulau Subi, utusan Raja Palembang yang diwakili seorang juru cakap mengungkapkan maksud kedatangan mereka. Cantik memanjat pohon are, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat kami tidak terkira, hendak memetik bunga di taman. Rumah besar, alamnya besar. Rumah Datuk Perdana Menteri. Kalau tidak hajat yang besar, kami tidak sampai datang kemari. Dari Paye turun ke lembah, betik pinang dipilih-pilih. Kami sudah mohonkan sembah, adat meminang bertepak sirih. Yang datang berulah-alik, yang pergi terbayang-bayang, yang bulat datang menggolek, yang pipih datang melayang. Kalau bukit gunakan galah, cepat tuan tiba ke pantai. Kalau sudah kehendak Allah, niat terkabul, hajat pun sampai. Kami sangat tersanjung dengan pinangan dari Kerajaan Palembang. Kami tentu saja menerima pinangan kepada putri kami dari putra mahkota Kerajaan Palembang. Baiklah, kita bersepakatan hari pernikahan akan dilakukan pada hari ke-10 bulan Syafar. Mohon kepada rombongan mempelai dari Palembang agar datang tepat waktu. Kami akan datang tepat waktu. Tepat pada hari ke-10 bulan Syafar, rombongan mempelai dari Palembang akan berlabuh di Pulau Subi. Kapal yang ditumpangi oleh utusan kerajaan Palembang segera kembali berlayar meninggalkan Pulau Subi dengan membawa kabar gembira. Kesibukan segera terlihat di pelabuhan Palembang untuk mempersiapkan mempelai laki-laki menuju Pulau Subi. Setelah persiapan cukup, rombongan mempelai laki-laki segera berangkat dari Palembang menuju Pulau Subi. Perjalanan ke Pulau Subi tidak semulus yang diharapkan. Di tengah perjalanan mereka melihat badai dan harus berhenti di Pulau Kiabu untuk menghindari badai. Hari ke-10 bulan Syafar pun tiba. Siang telah menjelang dan rombongan mempelai pria dari Palembang tidak kunjung terlihat di pelabuhan. Seharusnya mereka sudah sampai. Kenapa mereka belum juga datang? Sabarlah suamiku, mereka mungkin sedang ada halangan di perjalanan. Kakanda, kita sudah terlambat 1 hari. Adinda takut Datuk akan marah kepada kita. Lihatlah, di luar badai tidak kunjung berhenti. Mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Sungguh keterlaluan. Kerajaan Palembang sudah ingkar janji. Aku sangat malu. Jangan marah-marah, kita tidak tahu halangan apa yang menimpa mereka.
Berpikirlah yang baik-baik, jangan berprasangka buruk begitu. Bagaimana aku tidak marah? Lihatlah, semua tamu undangan sudah pulang tanpa ada acara pernikahan dan semua makanan yang sudah kita siapkan jadi basi. Akhirnya badai tersebut berhenti pada hari ke-12 bulan Syafar. Mereka meneruskan perjalanan ke Pulau Subi. Pada hari ke-13 bulan Syafar, rombongan mempelai dari Palembang pun sampai di Pulau Subi. Lihat Tuk, akhirnya mereka datang. Sudah aku bilang, tidak mungkin keluarga kerajaan mengingkari janji. Hei Datuk Wan, calon besanmu sudah datang dan kamu masih saja duduk di sini. Apa kamu tidak punya malu? Biar saja, siapa suruh mereka datang terlambat? Sekalian mereka makan nasi basi itu. Apa? Kamu menyuruh calon suami anakmu makan nasi basi? Mau ditaruh mana muka kita? Tidak menunggu lama setelah mendarat di Pulau Subi, pernikahan Nilam Sari dengan Pangeran Demang Aji Jaya segera dilaksanakan. Setelah pernikahan, terlihat Datuk Kaya dan istrinya bertengkar di belakang. Datuk Wan, mereka sudah memberitahu kalau terhalang badai dan terpaksa berlindung di Pulau Kiabu. Engkau masih saja mempermasalahkan keterlambatan mereka. Apa masalah mereka? Itu bukan urusanku. Mereka datang terlambat dan nasi sudah menjadi basi. Biarkan mereka makan nasi basi itu. Dasar tidak tahu malu, kalau engkau masih juga bersikeras memberikan nasi basi itu kepada para tamu, ceraikan aku sekarang. Pelayan, keluarkan makanan basi itu dan berikan kepada para tamu. Jangan, ganti dengan masakan yang baru. Kamu boleh tidak punya malu, tapi aku punya. Cepat, berikan masakan basi itu kepada tamu. Sekarang juga aku menuntut cerai. Mulai sekarang kita cerai. Hamparan nasi basi ini menjadi batasan perceraian. Tidak lama setelah Datuk Kaya menghamburkan nasi basi di depan istrinya, keanehan pun terjadi. Tanah tempat nasi basi berhamburan pun terbelah memanjang dan semakin lama semakin membesar. Tanah tersebut membelah memanjang dari timur ke barat. Belahan yang semakin besar tersebut membuat air laut masuk dan membentuk sebuah selat. Dan begitulah akhirnya Pulau Subi terbelah menjadi dua. Pulau Subi besar menjadi milik Datuk Kaya dan Pulau Subi kecil menjadi milik Cikuan.